Masih di Bicara Makassar Bicara bersama Bapak Dr. Helmi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Tadi beliau sempat bercerita berkaitan dengan sebuah kebijakan inspiratif kalau saya bisa bilang Pak, di mana ada upaya untuk menyiapkan 10.000 galon di Kecamatan Talo untuk nanti mendukung program ini. Seperti apa bisa dilanjutkan Pak? Jadi program kegiatan 10.000 galon menjadi ember tumpuk ini merupakan inisiasi dari Pak Camat Talo, Pak Andi Husni, dan tentu kegiatan ini atau program ini kemarin kita launching pada saat jelajah sampah yang dilaksanakan di Kecamatan Talo. Tentu program ini sangat luar biasa karena memang beliau tahu bahwa sampah yang paling banyak itu sampah organik, dan tentu memang begitu kita launching program ini masyarakat sangat terbantu karena memang salah satu kendala di masyarakat itu terkadang menyampaikan bahwa kita tidak punya sarana prasarananya, padahal dengan program atau ide yang inovasi yang dilahirkan oleh Kecamatan Talo bahwa ternyata mengurus sampah itu bisa juga menggunakan barang-barang bekas. Jadi barang-barang bekas kita itu kita manfaatkan kembali untuk urus sampah, dan ya ini juga menjadi inspirasi baru bagi kecamatan-kecamatan lainnya untuk melahirkan ide-ide baru. Tentu kita berharap banyak inovasi-inovasi yang nanti dilahirkan oleh para camat ataupun juga lurah ataupun juga RT RW nantinya untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah di masyarakat begitu. Ya. Saya mungkin kayak tertarik dengan 10.000 galon ini, berarti nanti dijadikan wadahkah untuk? Jadi wadah, ya. Jadi wadah untuk pengolahan sampah organik. Jadi akan diubah menjadi ember tumpuk. Jadi nanti di galon tersebut menjadi tempat sampah, dia akan dipisahkan antara air lindinya dengan sampahnya, dan nanti hasilnya akan dua, jadi pupuk cair dan jadi kompos, begitu. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan untuk pengolahan sampah dengan ember tumpuk tadi, dengan galon bekas tadi. Wah, ini kayak saya teringat dengan kemampuan atau menyiapkan waktunya di negara-negara maju biasanya Pak, mereka udah, walaupun mungkin mereka menggunakan yang canggih alatnya, teknologi canggih, dan mereka tinggal membuat si sampah organiknya ini terhaluskan sendiri gitu. Nah, kalau kita ternyata ada yang sederhana diambil dari bahan-bahan bekas atau barang-barang bekas di lingkungan kita, termasuk galon tadi. Oke, kalau begitu Pak, kita lanjut ke kolaborasi. Kolaborasi masyarakat atau struktural di masyarakat lah Pak, ada RT, ada RW, kemudian kolaborasi dengan sekolah juga, kampus, pelaku usaha, dan komunitas dalam mengurangi sampah residu dan juga tentunya memilah sampah. Apakah sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar? Iya, untuk saat ini kita sudah melakukan banyak kolaborasi dengan dunia usaha dan dengan komunitas pastinya, tapi memang permasalahan sampah ini menjadi sangat krusial tentu di level pemerintah kota terlebih dahulu, karena masih banyak juga dari pemerintah Kota Makassar, perlu kami akui, belum paham dengan pemilahan dan pengolahan. Nah, tugas kami ini mengedukasi di level itu dulu, tapi tentu ke depan setelah 1 Agustus kita laksanakan, kita akan buka pintu kolaborasi yang sebesar-besarnya kepada dunia usaha. Tentu kita berharap, karena kemampuan APBD kita tidak terlalu besar, tentu kita berharap semakin banyak dunia usaha yang nantinya mengelola sampahnya secara mandiri. Jadi sampahnya bisa dikelola, dan pengelola sampah di dunia usaha itu mereka sebenarnya bisa cukup cepat karena mereka punya pembiayaannya. Dan tentu sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, kita berharap nanti 1 Agustus ini kita akan lebih fokus ke dunia usaha dulu. Menerapkan 1 Agustus pemilihan dan pengolahan, melakukan percepatan di sana, mendorong mereka supaya mau mengelola secara mandiri. Karena pertama, yang namanya dunia usaha ini kita sudah nanti wajibkan untuk mereka patuh dan taat kepada perda yang kita sudah buat. Dan yang kedua, di perda itu sendiri ada sanksi, baik itu sanksi administratif ataupun juga sanksi denda biaya yang harusnya dibayar ke pemerintah kalau mereka tidak patuh. Tentu kita berharap dunia usaha ini bisa semakin cepat menyesuaikan dengan regulasi maupun juga kebijakan yang ada di pemerintah Kota Makassar, begitu. Nah, ini salah satu dunia usaha adalah bidang kuliner gitu ya Pak, restoran, kemudian juga tentunya salah satunya hotel dan pusat perbelanjaan. Ini kan memang sudah disebutkan memiliki kewajiban khusus dalam mengelola sampah residunya. Sejauh ini data yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar, apakah restoran maupun hotel dan usaha-usaha lainnya ini sudah melakukannya atau memang sudah bisa dibilang sudah tertib atau masih perlu lagi peningkatan ketertiban? Sudah ada beberapa hotel setahu kami di Kota Makassar yang sudah menerapkan hal ini. Ada Hotel Mercure, mungkin ada grup dari Novotel, kemudian ada juga dari Max One. Mereka sudah berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan maupun juga pengolahan sampah secara mandiri.
Mereka sudah mulai dari sejak tahun lalu dan sudah ada beberapa juga hotel-hotel lain yang sudah mengikuti, tetapi memang yang paling berat pastinya di restoran. Karena kenapa restoran ini cukup berat mereka melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri, karena kenapa? Mereka mungkin tempatnya terbatas. Yang kedua, mereka ini harus memproduksi makanannya setiap hari, sehingga mungkin mereka tidak punya waktu untuk mengurus sampah ini. Tentu kita berharap mereka paling tidak dari sisi asosiasi restoran ini menyiapkan semacam komunitas, mungkin bekerja sama, atau mungkin mereka bisa menyiapkan tempat supaya sampah-sampah organik tadi tidak perlu dibuang ke TPA semua. Karena sampah restoran ini termasuk juga sampah yang terbanyak di Kota Makassar. Kita di Kota Makassar ini tercatat ada kurang lebih 1.000 sampai dengan 2.000 hotel, restoran, dan kafe. Dan ini jumlahnya bertumbuh terus. Karena memang budaya kita, budaya Makassar itu sukanya nongkrong, sukanya berbelanja, sukanya memang makan. Dan memang makannya memang enak-enak banget. Iya, dan makannya memang karena kita kuliner, jadi makannya memang menjadi salah satu daya tarik wisata juga. Nah, kita mau, pemerintah mau, selain mungkin makanannya enak, tapi budaya bersihnya juga diterapkan. Budaya pilah sampahnya juga diterapkan pastinya di setiap sektor usaha, begitu. Wah, ini menarik sekali karena kayak semacam mengajak nih para pelaku usaha kuliner ya, di mana bikin deh komunitasnya dan bicarakan secara internal gimana berkolaborasi di antara internal mereka supaya benar-benar bisa memilah sampah dan bagaimana mengolah sampah organiknya yang paling banyak ya Pak. Nah betul. Ini menjadi momen banget nih sebelum 1 Agustus atau bahkan mungkin di awal-awal 1 Agustus ya Pak, atau di awal Agustus ini nantinya untuk bersama-sama kita mensukseskan program ini karena ini program nasional Pak ya. Program jadi nasional. Bukan hanya Makassar tapi juga seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Dan kita mau karena ini program nasional, tentu kita berharap sekali lagi kepada seluruh masyarakat untuk didukung program ini. Karena kenapa program nasional, kita berharap Makassar ini menjadi salah satu kota percontohan untuk kegiatan program pilah dan olah sampah sejak dari sumber. Kita berharap jangan sampai Makassar ini menjadi contoh yang buruk. Dan kita berharap ini bisa menjadi suatu prestasi nantinya. Dan tentu sekali lagi ketika kita melakukan pemilahan, pengolahan, tidak hanya kita bicara masalah kebersihan, tetapi kita bicara masalah kelestarian lingkungan kita. Kita mau memberikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi anak cucu kita kelak, begitu. Baik sekali Bapak. Ya. Nah Pak, ini kalau tadi kita lihat kan warga nih bisa menjadikan nilai ekonomis di sampah plastiknya. Bagaimana dengan usaha-usaha seperti itu, restoran, hotel dan sebagainya? Apakah mereka juga bisa menjual nih sampah plastiknya di bank sampah misalnya? Sangat kita perbolehkan, bahkan kalau masyarakat tidak mau melakukan penjualan itu silahkan ditampung, bisa melakukan gerakan-gerakan lainnya seperti mungkin sedekah sampah atau memberikan sampahnya secara gratis kepada petugas sampah karena nanti mereka yang melakukan penjualan. Jadi sangat boleh, yang penting dipilah dulu. Nanti setelah dipilah mau diapakan dikembalikan lagi kepada masyarakatnya, begitu. Nah ini kemarin saya melihat langsung ibu-ibu gitu, ibu-ibu banget Pak, yang bawa sampah di tenteng-tenteng. Dan ini sudah bersih, sudah rapi, ibunya juga rapi membawanya. Dan ternyata kalau kita serius, bisa ya serapi itu membawa sampah kita untuk jadi bernilai ekonomis tadi. Apalagi kalau sampahnya memang potensinya besar. Justru kalau sampahnya semakin terpilah, semakin bersih, semakin tinggi nilai ekonomisnya. Kalau dia tercampur, dia semakin rendah. Begitu. Luar biasa. Nah Pak, tapi kan ada pertanyaan-pertanyaan kritis nih dari publik, dari warga Kota Makassar misalnya. Bagaimana nih kalau misalnya mereka nih warga masyarakat sudah memilah sampahnya, tapi diangkut dalam satu truk, lalu sikapnya seperti apa? Kan kita kayak ya udah dibagi, masih saja dicampur lagi, gimana tuh Pak? Ya tentu itu tidak menyurutkan semangat kita. Tentu meskipun juga memang kami akui masih banyak fasilitas yang mesti kita benahi, baik itu mungkin motor roda 3 ataupun juga truk-truk sampah di Kota Makassar maupun juga TPA. Tentu kita berharap budaya pilah ini menjadi budaya baru di kehidupan kita. Kita berharap ini bisa menjadi semangat kita, motivasi kita untuk sama-sama kita perbaiki lingkungan. Dan sekali lagi mungkin bukan pertanyaan itu saja. Pertanyaannya biasa yang sekarang kami dapatkan di DLH, ketika kita sudah melakukan pemilahan, bagaimana fasilitasnya? Ketika kita sudah memilah, bagaimana dengan retribusinya? Apakah turun atau tidak? Apakah kami masih membayar retribusi atau tidak? Ini bisa kami jawab bahwa ternyata dengan melakukan pemilahan itu sesuatu yang wajib. Meskipun kita melakukan pemilahan dan pengolahan, retribusi itu tetap juga kita mesti bayar kepada pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah sendiri itu melakukan subsidi yang cukup besar dalam pengolahan sampah. Total subsidi, total retribusi yang terkumpul itu kita harus mensubsidi 10 kali lipat. Artinya lebih banyak uang yang pemerintah keluarkan guna perbaikan sarana prasarana dan
layanan terhadap pengolahan sampah di Kota Makassar. Kecuali untuk dunia usaha yang sudah berhasil, itu karena dunia usaha itu menggunakan sistem kubikasi, semakin banyak sampah semakin banyak yang mereka bayar, sehingga ketika mereka melakukan pemilahan dan pengolahan dan jumlah sampahnya itu turun yang dibawa ke TPA, tentu retribusinya bisa diturunkan, begitu. Ya. Berarti ini ditambahkan nih pertanyaan kritisnya dari Pak Helmi sendiri. Baik Pak, ini berarti memang kesiapannya sudah dilakukan mulai dari sekarang, karena sedikit lagi, selalu kita ulang-ulang, sebentar lagi 1 Agustus 2026 ini benar-benar pengambilan sampah itu hanya dilakukan untuk sampah residu. Ya, walaupun memang bertahap tentunya, dan kesiapan masyarakat untuk memilah sampahnya. Boleh saya tanya Pak, mungkin ada pertanyaan juga, ada nggak nih nanti pembagian tempat sampah berwarna? Memungkinkan nggak Pak itu dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar? Itu sangat memungkinkan, sehingga kemarin kami sudah meminta kepada Bapeda Kota Makassar untuk seluruh kecamatan maupun juga kelurahan untuk sama-sama mendorong penyiapan fasilitas sarana dan prasarana ini. Tentu masyarakat berharap, ini juga menjadi pertanyaannya, sarana dan prasarana ini semakin diperbanyak. Dan tentu kalau kami Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang mengadakan atau menyiapkan, kami kekurangan keterbatasan personil juga, sehingga kemarin kami meminta supaya kecamatan dan kelurahan ini dipersiapkan juga untuk menyiapkan sarana prasarana, termasuk juga mungkin pemilahan-pemilahan. Mungkin dari hal-hal yang sederhana seperti mungkin galon bekas,